Halo guys, jumpa lagi di weekly analysis untuk market emas. Oke, so minggu ini edisinya agak spesial. Jadi saya bongkar ulang kemarin satu minggu karena market very slow. Kita ada ketemu Thanksgiving and ada public holiday di US. So beberapa hari kemudian ketemu Sabtu Minggu very slow. Not much dari minggu lalu, only cuma 90-an pips. Kita juga konservatif karena berjalan November sudah 1200 pips lebih, jadi market slow ya sudah gitu loh. Terus ada kombinasi dengan Infinity dan bla bla bla. Still a good week. Okay, so what do we have for this week? Nah, jadi agak spesial seperti yang saya ngomong di awal tadi. Mungkin teman-teman yang sudah ikut beberapa video saya, kita selalu punya alternate segala macam karena kita belum punya data yang cukup. Oke, kalau kita belum punya data yang cukup, kita nggak bisa dapat konfirmasi untuk which cycle yang lebih make sense gitu loh. Jadi saya mau lebih simple, saya bongkar semua dan saya akan bawa kalian kita bahas secara teori elite wave. Oke, jadi kita mulai dari zaman dinosaurus. Pertama kali suspected gold itu di angka berapa ya? $30 deh, ini bottomnya. Oke, terlalu kecil juga. Jadi saya punya trading view cuma pro. Jadi kalau mungkin yang di atas dia bisa sampai per second. Tapi this is good enough. Nggak dapat lah kira-kira gambar rata-ratanya berapa. Oke, we have 1, 2. Ini super cycle yang gede ya. 1, 2, 3, 4. And this is wave 5. Jadi kemarin kan ada yang kita anggap ini 1, 2, 3, ini baru 3 gitu kan, ya kan? Ini baru wave 3, terus kita ini proses wave 4, kemudian kayak wave 4-nya udah kelar atau belum kelar, terus yang kalau udah kelar bagaimana, belum kelar bagaimana, itu yang beberapa bulan ke belakang, karena kita belum ada ini nih, belum ada candle yang ini, gitu loh. Belum ada candle yang ini, tapi kita guide one by one, oke? Oke, kita lihat extension level dari elite wave dari 1, 2 ini, dari wave 1, wave 2. Nah, wave 3 ini extended ke area Fibonacci 2. Harusnya di area 1.618 tapi di extend ke Fibonacci 2. Artinya ada selisih 0,382 Fibonacci level, benar? Oke. Nah, berarti wave 5 itu ada possible bisa extend di level 2.382 dong. Ya, jadi harusnya ini wave 3, ini wave 5. Tapi karena wave 3-nya extend ke sini, lalu reject ke wave 4, berarti ada possible wave 5 harus lebih tinggi dari wave 3 kan. Nah, wave 5 itu jatuh di area extension 2.382, 2.382 Fibonacci level. Nah, kita juga lihat ini ada ABC yang sempurna dari wave 4 di level 1. Memang seharusnya di level 1. Oke, nah makanya saya bilang di sini spesial, saya kasih lihat tuh hitung-hitungannya. Nah sekarang dari ABC yang sudah jadi di sini, kita harusnya impulse kan ke wave 5, harus impulse. Oke, nah teori elite wave 5 ada di area level 61.8 dari wave 1 sampai wave 3. Jadi ini wave 1 sampai 3, wave 1 sampai 3. Nah, wave 5 itu panjangnya 61,8. Kalau impulsnya, cycle-nya sempurna. Cycle sempurna itu bagaimana dia? Wave 3 adalah wave terpanjang. Oke, wave 3 itu wave terpanjang. Jadi kalau kita lihat nih, wave 3 wave terpanjang ya. 1, 2, panjang banget wave 3. Oke, terus wave 4-nya nggak overlap wave 1. Kalau overlap wave 1 berarti dia jadi diagonal. Nah, kalau jadi diagonal berarti wave 5 yang terpanjang. Nah, di sini ini cycle sempurna di mana 1, 2, 3, the longest wave. Dan kita punya koreksi 4, tidak mau overlap 1, jadi nggak ada diagonal. Jadi kita udah mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, this is where get interesting. Jadi kalau saya map berdasarkan teori elite wave 5 ada di 61,8 dari wave 1 sampai wave 3. Ini retracement levelnya wave 3, wave 1, terus saya geser taruh di wave 4.
Nah, 61,8 ini ada di sini. 2210.82. You see the magic happen, right? 61,8. Nah, tadi di awal video saya bilang, karena wave 3-nya extend dari 1.618 extend ke 2 sepanjang 0,382 Fibonacci level, maka wave 5-nya juga possible, ya, ada kemungkinan besar harus extend ke minimal 2.382. Setuju ya? Itu saya sebutkan. Nah, jadi kalau saya tarik ini levelnya 61,8 di sini, ini 61,8. Nah, kita geser ke kiri, Anda lihat areanya sama gitu loh. Ini di area yang sama. 0,382 dan 61,8. What's the coincidence, kan? Kebetulan nggak kebetulan, Fibonacci level, Elliott wave itu semua it's a market cycle dan dihitung dengan matematika gitu. 1 tambah 1, 2 nggak kebetulan gitu. Alright. So, itu dua hipotesis yang kita bilang, oh masuk teori nih. Tapi kan market masih berjalan, bro. Oke, masih berjalan. Nah, hipotesis ketiga yang menguatkan cycle ini apa? Ini kita punya 1, 2, wave 1, wave 2, kemudian 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita scroll down, kita zoom in ke weekly level, kita untuk pastikan apakah ini benar-benar impulse wave 3 gitu, wave 3 subwave. Nah, kita lihat nih ini dari MACD juga menunjukkan ada divergence. Wave tertinggi di MACD kemudian diikuti dengan divergence, oke, adalah wave 3 of 3. Berarti ini adalah 1, 2, let me make it like this. 1, 2, 3, 4, 5, gitu loh. Ini mah kecilin dulu. Nah, kira-kira gini. Nah, kira-kira gini. Ternyata magnetnya gue matiin reset. Oke, kira-kira gini. Paham ya? Yang dimaksud dengan 1, 2, 1, 2 nih 1, 2, 1, 2. Okay, we have 3 of 3, 3 of 3. Ini karena ini wave 3 kan? Wave 3 dari wave 3 bulat ini ya. 3 of 3, 4, 5. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini nggak kelihatan retracementnya karena weekly. Tapi kalau ada drop down ke 4 hours, you can see some retracement before the 5th wave. So right now, kita di wave 4. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berarti ini berarti ini memenuhi syarat Elliott wave juga gitu loh. Jadi udah 3 hipotesis yang terpenuhi. Benar ya? Nah, sekarang hipotesis keempat. Ini wave 4 bisa belum kelar dong, bro. Ini kan ABC, ini ABC kan. Ini A, B, C. Sempurna juga ABC-nya. Jadi kalau misalnya kita hitung levelnya. Kita hitung levelnya. Gue hidupin lagi magnetnya. Kenapa sih harus matiin dulu magnetnya? Kalau magnetnya pas, berarti harganya kan bener gitu loh. Kalau nggak pakai kira-kira, ya kan, nggak pakai kira-kira. Nah, ini 1, 2 ya. Wave 1, wave 2. Wave 3. Oke, wave 3. Wave 4 di areanya, di area Fibonacci 1. Kemudian wave 5 di area Fibonacci 2. Ini juga sempurna. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Jadi kombinasinya adalah 5. Oke. 5 A, B, C, B. Oke. B, kemudian C. 5 lagi. Ada? A, B, C. Oh, ini siluman, gak ada gambar, ada warnanya, men. Oke, gini. Nah, kira-kira gini. Ini 4. Oke. Terus, kan bisa extend nih, bro. Orang bilang, oh, ini 4 kan bisa extend segala macam. Nah, kita juga gunakan hipotesis keempat. Ya, hipotesis. Ada 4 apa 5 sih? Ya, gitulah. Next hipotesis, oke? Kayak Conan pakai hipotesis. Oke.
Wave C itu biasanya jatuh di antara 1 sampai wave C jatuh di antara extension dari A dan B di level 1, di antara level 1 dan 1.236. Jelimet sih gue jelasinnya. Oke, 1 ini A, oke B. Oke, wave C jatuh di antara level extension A dan B di antara level 1 dan 1.236. Berarti antara di sini nih kotaknya nih. Wave C harus di sini gitu. And tara dapat gitu. Jadi semua hipotesis terpenuhi gitu. Semua hipotesis terpenuhi. Kita juga trade-nya juga dari bulan-bulan kemarin bagus. Oke, ngikutin ya lompat-lompat cycle. Karena kita nggak ada rejection impulse nih. Yang hijau nih, boom gitu, impulse. This is impulse, strong big candles. So, my verdict untuk upcoming weeks dan upcoming months. Saya chartnya simple banget ya kali ini. Cuma I only have one cycle this time. Alright, I only have one cycle. Saya cuma punya satu cycle. Okay, let's zoom in. So my verdict is, kita ini lagi proses wave 2 untuk wave kelima. Nah, trikinya begini wave C kan, wave C udah kelar. Nah ini kan 1, 2, wave 2 sih kan, ngawur, 1, 2, nah kita tarik extension ini. Let's pull out some extensions, count it 1, 2. Kita zoom in, pastikan sudah pas levelnya. Oke. Lagi. Oke. Nah, kita ini ada di wave 3 of 3. 3 of 3, saudara-saudara. Oke, wave 3 of 3. 1, 2. 3 of 3 area 1.36. Nah, sekarang triknya begini. Harusnya kan koreksi ke area ini 0,764 4 of 3. Tapi itu 4 of 3 ya, kalau di teori Elliott wave bisa lebih cepat gitu loh, karena dia bukan wave utama. Nah, harus diperhatikan begini. Koreksi itu ABC. A itu bisa 5 wave, bisa ABC. A itu wave A, bisa 5 wave kayak gini. Ini bagus nih, 5 wave. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Atau ABC, tapi juga ABC kan. Nah, berarti kalau ini A, kita perlu B, C sekali lagi, gitu loh. Alright, nah ini time frame-nya kan gede, ini 4 hours ya, ini 4 hours time frame. Jadi, ini bukan kayak, oh ya kita beli aja sekarang bro. Ya, beli sekarang, nggak lucu juga, ketarik 500 pip ke bawah kan, sampai segini kan, buat apa gitu, jadi nggak bisa jajan. Nah, jadi, hari Senin saya mau pastikan. Biarpun ada feeling, nggak feeling sih. Ada feeling kayak ini. Feeling gue gini. Ini ABC. Oke, flash down lagi. Nah, kalau dia berhenti di sini, saya bisa ngomong nih wave 4 of 3 udah kelar gitu loh. Nah, masalahnya kita ada ini sekali lagi. Ini kayak biasanya ini ending wave 5 dan tinggalin week biasanya wave 5 gitu. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5. Alright. And kita ada A, B, C. Oke. A, B, C. And bisa aja C-nya di sini, bisa di sini. Oke. Ini juga. Jadi di sini inilah proses market maker itu ngumpulin retail sebanyak mungkin. Lihat mereka kejebak di mana. Ini banyak banget kemungkinannya. Jadi kita kalau ini A udah kelar, ini bisa A, B, C untuk B. Bisa juga A, B turun lagi sekali. Baru C untuk B, masih di B. Dan baru flash down sekali lagi untuk complete with 4-3 before take off to this level. Get this level.
So, plan saya next week adalah plan saya next week saya nyamannya tuh lihat one more low di sini, karena saya nggak gitu convinced ini adalah ABC. I cannot see ABC structure kecuali dipaksa gitu. Kalau dipaksa masuk nggak sih ABC? Kalau dipaksa masuk A, B, C. Ya, ini masuk juga ABC-nya. Ini kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Masuk juga gitu. Cuman ya ABC-nya agak nggak konvensional gitu, right? Nah, kalau ini ABC ya nggak usah pusing, saudara-saudara. Kita di sini berarti kalau ini 5, kita mau lihat dia one more low untuk 2, the 1, 2, oke, 1, 2, dan saya mau lihat dia konfirmasi untuk 1, 2. Jadi ada 1, 2, jadi nanti konfirmasi seperti ini. Saya sharing triknya ya. Jadi yang pertama adalah we gonna see one more low sebagai wave kedua, dan kita akan lihat something like this, alright, something like this before take off. Okay. Tricky thingsnya adalah ketika you see one more low, ketika kamu lihat nanti one more low di hari Senin atau Selasa atau hari Rabu, and nanti levelnya pasti saya update di Instagram kalau cukup rajin. Berarti nanti kita ada ABC, okay. Nah, boleh ada kita posisi buy dengan stop loss itu di area sini loh. Jadi stop loss di sini. Jadi range-nya nggak gede. Jadi kalau misalnya Anda buy di sini, stop loss-nya di sini, take profit-nya besar, RR-nya gede gitu loh. Risk and reward ratio-nya bagus. Jadi palingnya kalau you buy di 1745, ini contoh ya, bukan suruh buy 1745. Tolong ya. Ini ABC aja belum kelar, saya nggak tahu di mana. Kalau kita lihat one more low, saya kan sendiri nggak trading. Senin saya nggak trading, jadi bisa mantau kan. Kalau hari Senin kita one more low, nah jadi tuh. Saya mantau ada impulse, ikuti impulse. Nah, retracement berikutnya saya buy, stop loss-nya di sini. Jadi kalau misalnya saya dapat harga 1745, stop loss saya 1740, ya cuma 50 pips. Tapi ya take profit-nya at least 150-200 pips gitu loh. Ngejar one of 3 or hold at least 3 of 3. That's 400-500 pips. Itu plan yang pertama. Nggak susah kan? Oke. Kalau ini udah kelar ABC-nya. Kalau ini udah kelar ABC-nya. Kalau ABC-nya belum kelar, misalnya, oke, saudara, ini baru A. Terus kita bisa B sekali lagi. B sekali lagi. Berarti di hari Senin atau Selasa kita nggak ada one more low dong. Yang kita lihat adalah one more high. Sekali lagi dia naik, berarti A, B, C untuk B. Oke, tapi kan bisa ngecoh. Dia bisa ngecoh, kalau retail tuh bisa, ini bisa 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu kan. Orang bilang mungkin 1, 2-nya udah kelar nih Pak Alex, bro. Ini wave 1 itu udah kelar nih, lagi mau naik gitu loh, mau naik. Ya santai aja. Kalau memang dia harus naik dan nggak ada rejection, nanti kan kita bisa draw. Pasti kan kita draw seperti ini kan. Saya ini wave A misalnya kan, wave A, terus B-nya di mana? Saya mau cari level 1.236 ya, ini loh, 1.2361 sampai 1.36. Kita harus lihat rejection di daerah sana gitu. Kita harus lihat rejection dari daerah sana untuk pastikan, ini B-nya belum kelar, gitu kan. Tapi kalau kita nanti lihat dia 1, 2, kemudian ada 1, 2, jadi kalau dia mau naik itu harus pasti ada 1, 2, 1, 2. Oke, pasti ada 1, 2, 1, 2. Tapi kalau nggak ada 1, 2, 1, 2, directly go up. And kita tinggal tentukan aja. Berarti go up-nya kan 5 wave kan. 5 wave nanti go up ya kan. Dia kalau misalnya harus one more high, pasti naiknya tuh gini. Ini gimana sih? Pasti nanti naik kan gini tuh. Gue edit dari sini deh. 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Pastikan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya sih untuk A, B, C. Alright, dan lihat dari bentuk candlenya sih
harusnya we see, kita lihat sih dari sini ya, dia turun sekali lagi, one more low, oke, one more low untuk B, this ABC like this, something like this, what 5 3 5 di ABC, oke, untuk B, jadi AB dan flash down. Flash down mungkin ya nggak jauh lah, mungkin nggak sampai sini juga, paling ya mungkin daerah sini, flash down a bit dan resuming the trend. Oke, jadi problemnya nggak banyak di sini. And melihat dari super cycle yang ada, melihat dari super cycle yang ada yang saya jelaskan di chart yang baru ini, di cycle yang baru ini, saya akan lebih prefer ngambil posisi long daripada short. Or I will prefer long rather than short. I prefer to buy this instrument rather than short this instrument, because on the long term side, we are definitely on a bullish momentum, and we have ABCs done and going up. Alright, ada nggak kemungkinan cycle ini divalidasi dengan cycle bear, although we still have another bear, kayak ada satu bear lagi, kayak 1, 2, 3 di sini, 4 di sini, terus 5 one more low, ya bisa ada alternate seperti itu. Tapi saya nggak masukin dulu gitu loh, karena dari awal video tadi saya jabarkan 5 hipotesis. Oke, semuanya masih dipenuhi semua kriteria, structure, level, semua bagus. So I don't have any reasons for not trusting my own analysis, and I always trade what I see. Jadi saya nggak punya noise. Oke. Jadi tadi kira-kira plannya seperti itu. Kemana sih? Jadi nggak usah terlalu bingung ini mau kemana. Alright, jadi tadi ada 2, oke. Jadi antara ini udah kelar, kita ini mau bullish momentum, jadi kita ada 1-2-1, kita buy dengan stop loss di bawah wave 2 atau di bawah wave 1, oke. Ya 50-60 pips fine dengan RR yang bagus sekali, itu minimal 1800, dan we have 1846 at least sebelum retracement besar to fulfill the 5th wave on 2213 area, atau at least kira-kira di 12193. Oke, ini dulu cycle-nya. Jadi semoga bermanfaat. Nah, kira-kira gitu aja. Semoga bermanfaat. Jadi I'll see you on the next video. Alright, bye-bye.